Halo, ketemu lagi dengan Mr. Ben. Kita sekarang akan melanjutkan materi kita yang logaritma, yaitu sifat-sifat logaritma. Jadi di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu logaritma. Oke ya, jadi kalau misalnya kita mempunyai A log B sama dengan C, ya kan? Maka A ini disebut basis logaritma gitu ya, logaritma. Nah, lalu B itu apa? Nah, B itu disebut dengan numerus. Nah, gitu ya. Lalu kemudian kita tahu bahwa basis itu syaratnya adalah basisnya itu harus positif, tetapi tidak boleh satu ya. Nah, lalu kemudian kalau numerus syaratnya adalah lebih besar dari 0, begitu kan? Nah, tetapi sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat logaritma. Jadi apa itu sifat-sifat? Jadi sifat-sifat adalah seperti semacam rumus yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal. Nah, gitu ya. Oke, jadi sifat-sifat logaritma ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah bahwa jika basis dan numerusnya sama, maka hasil logaritmanya adalah satu. Nah, itu ya. Oke. Oh ya, ini semua sifat ini berarti berlaku apa? Syarat numerus dan syarat basis ya. Oke. Jadi tidak perlu saya tuliskan lagi bahwa A itu harus lebih besar dari 0, A tidak sama 1 gitu ya. Oke. Buktinya apa ini? Ya, ini sangat jelas ya. Jadi kalau kita ubah ke bentuk perpangkatan, maka jadi A pangkat 1 sama dengan A ya. Tapi betul kan A pangkat 1 memang A ya? Oke, berarti terbukti. Ya, begitu ya. Oh, mudah sekali. Oke. Yang kedua adalah bahwa kalau numerusnya 1, gitu ya, maka hasilnya adalah 0. Oke. Buktinya apa? Nah, buktinya kita tinggal jadikan dia bentuk pangkat ya. Jadi basis pangkat ini ya kan. Jadi A pangkat 0 hasilnya numerus. Tapi betul kan A pangkat 0 hasilnya 1 ya. Nah, berarti udah terbukti juga. Oke, jadi ini termasuk mudah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat sifat yang ketiga. Jadi sifat yang ketiga adalah penjumlahan logaritma. Oke, jadi judulnya penjumlahan logaritma. Penjumlahan logaritma. Oke. Jadi apa aja nih? Jadi misalnya kita punya A log X gitu ya. Lalu kita tambah dengan A log Y. Jadi syarat dua buah logaritma dapat dijumlahkan adalah kalau basisnya sama ya. Oke. Jadi kalau ini jumlahkan hasilnya jadi apa? Maka dia akan jadi perkalian gitu ya. Nah, jadi logaritma perkalian. Jadi kita bisa singkat ini menjadi log tambah log ini sama dengan log kali gitu ya. Nah, itu. Jadi ini yang diingat gitu ya. Oke, pembuktiannya apa nih? Oke, bukti ya. Nah, kan kita perlu bukti nih. Kalau tidak nanti tidak dapat diterima sifatnya. Oke, buktinya apa? Nah, cara membuktikannya adalah, oke ini saya kotakin dulu bahwa ini adalah sifatnya. Oke, jadi misalkan A log X itu adalah P misalnya, oke. Lalu A log Y-nya ini adalah Q misalnya ya, oke. Dari sini berarti kita bisa membuat dia jadi bentuk perpangkatan, maka jadi A pangkat P sama dengan X. Kalau yang ini berarti jadi A pangkat Q itu sama dengan Y, gitu ya. Oke. Lalu sekarang kalau seperti begini, jadi X dikali Y itu apa? X dikali Y itu tentu akan jadi A pangkat P dikali dengan A pangkat Q, gitu ya. Nah, menurut sifat perpangkatan, kita tahu bahwa kalau basis sama dikalikan, maka pangkatnya dijumlah. Maka ini akan jadi A pangkat P ditambah Q, gitu ya. Jadi X kali Y adalah A pangkat P ditambah Q, gitu. Kalau ini kita ubah menjadi bentuk logaritma, maka jadi apa? Maka ini basis akan jadi basis logaritma, oke? Nah, kemudian ini akan jadi numerus, gitu ya. Nah, ini maka akan menjadi pangkatnya, gitu ya. P tambah I. Tapi masalahnya P tambah P itu apa?
P itu adalah A log X gitu ya. A log X. Oke, Q itu apa? Q itu ada A log Y. Nah, oke, jadi terbukti bahwa A log X kali Y ini sama dengan A log X ditambah A log Y, begitu ya. Oke, terbukti. Nah, oke, kita lanjut lagi dengan sifat berikutnya, sifat keempat. Oke, yaitu pengurangan logaritma ya. Pengurangan log. Apa itu? Yaitu misalnya kita punya A log X dikurangin dengan A log Y, maka ini akan hasilnya adalah A log X dibagi sama Y. Nah, begitu. Oke, ini kalau kita hafalkan jadi log kurang log sama dengan log bagi, gitu ya. Nah, cara mengingatnya begitu ya. Oke, nah sekarang pembuktiannya apa nih? Oke, ini saya kotakin dulu, karena ini sifatnya. Oke, nah jadi cara membuktikannya bagaimana? Oke, seperti tadi ya. Jadi misalkan apa? Oke, misalkan A log X itu adalah P, lalu A log Y itu adalah Q, maka ini adalah A pangkat P itu adalah X. Dan ini A pangkat Q itu adalah Y ya. Oke. Nah, sekarang dari sini berarti kita tahu bahwa X kalau kita bagi sama Y, ini hasilnya akan jadi A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q ya. Oke. Nah, karena pembagian pasti sama, maka ini akan jadi pangkatnya dikurang sifat-sifat eksponen ya. Oke. Nah, kalau bentuk seperti ini kita jadikan logaritma, maka akan menjadi A log X per Y sama dengan P kurang Q kan gitu ya. Tapi P kurang Q itu apa? P itu apa? P itu adalah A log X. Jadi ini A log X dikurangin dengan A log Y gitu ya. Jadi kita telah berhasil mendapatkan bahwa A log X per Y itu adalah A log X dikurangi A log Y. Berarti terbukti gitu ya. Oke, berikutnya adalah sifat yang kelima. Apa itu? Sifat kelima adalah bentuk perkalian. Perkalian log. Oke. Perkalian log itu kayak gimana? Jadi kita punya A log B. Kalau kita kalikan dengan B log C, maka ini seakan-akan bisa dicoret. Maka akan menjadi A log C. Jadi hanya ujung dengan ujung yang kita ambil begitu ya. Nah, jadi ini kalau kita hafal nih bagaimana nih? Ini seperti kita hafal adalah efek domino ya. Efek domino. Ah, gitu ya. Oke, jadi pembuktiannya bagaimana nih? Oke, jadi pembuktiannya oke, bukti ya. Jadi kita bisa misalkan P itu adalah A log B, sedangkan Q adalah B log C. Oke. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa B itu adalah A pangkat P, sedangkan C adalah B pangkat Q, gitu. Nah, lalu dari C sama dengan B pangkat Q, oke. Kita tahu B-nya kan adalah A pangkat P ya. Jadi B yang di sini bisa kita ganti menjadi A pangkat P. Oke, itu adalah B masih pangkat Q. Sehingga dari sini kita peroleh C adalah A pangkat. Jadi kalau dipangkatkan lalu pangkat lagi, maka pangkatnya dikali ya. Jadi A pangkat P kali Q begitu. Ini kalau kita jadikan bentuk logaritma, itu jadi apa? Maka jadi A log P kali Q. Oh, A log C ya. A log C sama dengan P kali Q. Nah, gitu ya. Oke. Tetapi P itu apa? P itu adalah A log B. Q itu apa? Q adalah B log C. Jadi kita telah berhasil membuktikan bahwa A log C itu sama dengan A log B dikali B log C. Oke, berarti terbukti gitu ya. Nah, oke, lanjut. Yang keenam, sifat keenam. Oke, sifat keenam itu adalah pembagian logaritma. Pembagian logaritma gitu ya. Nah, pembagian logaritma itu kayak gimana? Itu adalah misalnya kita punya A log B, oke, kita bagi dengan A log C gitu ya.
maka ini akan menjadi C log B, gitu ya. Nah, jadi cara hafal ini sebenarnya bukan cara hafal sih, ini adalah, nama sifat ya. Jadi ini sifatnya ini dinamakan ubah basis. Kenapa disebut ubah basis? Itu karena kalau kita lihat ini basisnya A ya, ini awalnya basisnya A. Kita oh ini oh dari sini ya, maaf. Jadi ini adalah C, basis C, lalu kita berhasil ubah menjadi basis A, gitu ya. Nah, jadi basis C berubah jadi basis A. Ini sangat sering dipakai gitu ya, nanti dalam pengerjaan soal. Jadi ya harus diingat baik-baik gitu ya. Nah, mungkin ini saya kotakin dulu karena ini adalah apa, sifatnya ya. Oh, yang atas juga belum dikotakin, ini sifatnya. Oke. Nah, jadi pembuktiannya bagaimana? Oke, pembuktiannya adalah, kita menggunakan yang kelima ya. Oke. Jadi misalnya kita punya A log B gitu ya, dibagi dengan A log C begitu ya. Nah, ini kita kalikan saja dengan C log A gitu ya, kali dengan C log A per C log A. Ya, ini tidak masalah karena C log A bagi C log A kan 1 ya, jadi tidak mengubah nilainya. Oke, akan tetapi ini akan menjadi, ini kalau perkalian kan komutatif ya, berarti saya bisa tulis C log A terlebih dahulu, oke, dikalikan dengan A log B gitu ya. Sedangkan yang bawah ini akan menjadi A log C dikali dengan C log A gitu. Nah, menurut sifat yang kelima, perkalian logaritma, ini kan berarti seakan-akan kayak bisa dicoret gitu ya. Oke, ini sama ya, seakan-akan bisa dicoret. Maka setelah dicoret, dia akan menjadi C log B. Sedangkan yang bawahnya akan jadi A log A, gitu ya. Nah, menurut sifat yang keberapa dari A log A? Oke, sifat pertama ya, A log A ya. Nah, ini ya, hasilnya 1 ya. Nah, maka berarti A log A ini, itu hasilnya 1. Maka berarti ini bisa menjadi C log B dibagi 1. C log B bagi 1 berapa? Ya C log B, gitu ya. Oke, kita telah berhasil, memperoleh itu ya, dari A log B dibagi A log C ya. Nah, ini sama dengan itu ya, ternyata C log B. Oke, terbukti gitu ya. Nah, oke lanjut. Sifat ketujuh ya. Oke, jadi sifat ketujuh itu adalah kalau kita punya A log B, itu sebenarnya sama saja dengan 1 per B log A. Oke, jadi ini kalau apa, basis dan numerus itu saling ditukar, maka jadi seper ya. Oke, jadi penukaran apa, basis dan numerus saling tukar gitu ya, maka dia diseper. Oke, pembuktiannya apa? Oke, bukti ya. Oke, bukti. Nah, buktinya adalah kita misalnya mempunyai A log B. Oke, kalau kita kalikan dengan A log B ini, kalau kita kalikan dengan B log A, berarti harus dibagi dengan B log A juga, supaya tidak mengubah nilai ya. Karena kalau dikalikan dengan yang persama ini, artinya kali 1 ya. Oke, maka ini akan menjadi A log B dikali dengan B log A. Sedangkan yang bawahnya itu adalah B log A, gitu ya. Nah, maka ini yang atas ini kan berarti berlaku sifat kelima ya, perkalian logaritma ya, seakan-akan bisa dicoret. Nah, maka yang atas ini akan menjadi A log A. Sedangkan bawahnya jadi B log A. Menurut sifat pertama, A log A kan 1 ya. Oke, 1 per B log A. Oke, terbukti ya. Jadi 1 itu. Oke, jadi kita lanjut lagi dengan sifat ke-8. Oke. Nah, sifat ke-8 ini adalah, perpindahan pangkat. Oke, jadi A log B, kok pangkat N gitu ya. Nah, ini sama saja dengan N dikalikan dengan A log B gitu ya. Jadi ini yang dipangkatkan itu adalah numerusnya ya, numerusnya. Oke, maka seakan-akan pangkatnya itu bisa dipindah ke depan gitu ya. Nah, jadi ini. Atau bisa pula kita memandang dari sini. Jadi N yang ada di sini itu bisa pindah ke pangkatnya si numerus. Nah, begitu. Nah, sekarang ini buktinya apa nih? Nah, bukti gitu ya. Oke, ini kita perlu bukti ya. Oke, bukti.
Nah, jadi kalau kita mempunyai A log B pangkat N, ini sebenarnya sama aja dengan A log. Jadi B pangkat N itu kan sebenarnya B dikali B, dan seterusnya. Dan seterusnya, lalu dikali lagi dengan B. Sebanyak N faktor ya. Jadi ini ada sebanyak N faktor. Oke. Akan tetapi, kalau perkalian, menurut sifat, apa, sifat penjumlahan ini ya, penjumlahan log. Jadi kalau log perkalian itu sama dengan log ditambah log ya kan? Nah, ini bacanya terbalik ya. Log kali sama log tambah log. Berarti ini bisa kita uraikan menjadi log tambah log ini. Maka ini akan menjadi A log B ditambah dengan A log B ditambah dan seterusnya gitu ya. Sampai yang terakhir juga sama ya, A log B. Sebanyak ada berapa biji? Ya sebanyak N ya. Tapi ini karena penjumlahan maka jadi kita tulisnya N suku. Nah, menurut definisi perkalian ya kan. Jadi kalau N suku, penjumlahan N suku yang sama, maka ini akan jadi N dikali dengan A log B, begitu ya. Nah, oke, terbukti sudah N kali A log B. Oh, mudah ya. Oke, sekarang yang 9. Bagaimana kalau pangkatnya itu ada di basis? Oke. Jadi kalau pangkatnya ada di basis gitu ya. Nah, oke. Nah, ini bagaimana? Nah, maka ini akan menjadi 1/M gitu ya. Jadi apa? Jadi kalau pangkatnya ada di basis, kalau kita pindah ke depan, maka akan jadi 1/. Kalau pangkatnya ada di numerus, kalau pindah maka dia tetap N ya, gitu ya. Kalau M ini pangkatnya ada di basis, pangkatnya di basis ya. Pindah pangkatnya, maka jadi 1/M gitu ya. Nah, buktinya apa? Oke, bukti gitu ya. Bukti. Oke. Kita misalnya mempunyai A pangkat M log B. Menurut sifat yang tadi, yang keberapa ya? Oke, yang ketujuh ya kan? Maka ini bisa kita ubah menjadi 1/, B log A pangkat M ya. Nah, berarti A pangkat M kan sebenarnya adalah apa? A dikali A kali seterusnya kali A sebanyak N faktor ya. Nah, oke, sebanyak N faktor. Maka kalau logaritma kali, maka bisa diuraikan menjadi log tambah log ya kan? Berarti jadi B log A ditambah dengan B log A ditambah dan seterusnya ditambah dengan B log A begitu. Nah, ini ada sebanyak N suku ya kan? Nah, kalau sebanyak N suku berarti akan menjadi apa nih? Jadi akan menjadi 1/, oh M ya? Kok jadi N sih? Ini M ya? Oke, maaf. Jadi ini seharusnya M ya. Oke, M. Oke. Nah, maka ini akan menjadi M dikalikan dengan B log A gitu ya. Maka ini bisa kita jabarkan menjadi 1/M dikali dengan 1/B log A. Menurut sifat ke-7, jadi 1/B log A ini adalah A log B. Nah, jadi udah terbukti nih, sifat ke-9 nih. Oke, nah lanjut lagi dengan sifat berikutnya. Oh, sebelum lanjut nih saya mau bicara tentang sifat yang ke-8 dan ke-9 ini dulu ya. Jadi sifat ke-8 dan 9 ini kalau digabungkan, maka jadi sifat ke-8 digabung dengan 9, maka kita akan peroleh begini. Jadi A dipangkatkan M log dengan B dipangkat N, ini akan menjadi N dikali 1/M kali dengan A log B. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya lumayan sering dipakai gitu ya, combo ya, sifat ke-8 dan 9. Tapi yang lebih sering dipakai lagi adalah bahwa bagaimana kalau A dan B-nya sama begitu. Oke, jadi kalau kita mempunyai A pangkat M log A pangkat N gitu ya, maka ini akan menjadi N dikali 1/M dikali dengan A log A. Tapi A log A itu 1, sedangkan N dikali 1/M itu N/M. Maka ini akan jadi N/M saja. Nah, maka jadi seakan-akan ini bisa dicoret, Jadi A log A dicoret gitu ya. Maka otomatis langsung akan menjadi
ini dibagi sama ini, gitu ya. Jadi N per M, begitu. Nah, jadi sifat ini akan sering dipakai, sangat sering dipakai untuk menyelesaikan soal-soal logaritma ya, sifat yang ini. Nah, gitu. Sebenarnya ini ada akibat dari sifat ke-8 dan ke-9, begitu. Lalu yang masih dipakai, sering dipakai itu adalah bahwa misalnya kita punya A log B, gitu ya. Maka tanpa mengubah nilai, gitu ya, kita bisa menaruh pangkat di sini. Jadi misalnya ini pangkat N, ini pangkat N, begitu. Ya, jadi biasanya dengan teknik begini, itu bisa menyelesaikan banyak masalah, gitu ya, menyederhanakan banyak masalah. Ini akan sering dipakai, ya. Oke, kita lanjut ke sifat ke-10, oke. Sifat ke-10, oke, yang terakhir ya, yaitu A pangkat A log B. Nah, ini sama dengan apa nih? Ini akan sama dengan B, jadi seakan-akan ini bisa dicoret. Tapi ingat ya, ini pangkat loh ya, bukan perkalian loh ya. Ini pangkat, jadi A dipangkatkan dengan A log B, gitu. Buktinya apa? Bukti ya, oke. Bukti. Oke, ini buktinya sebenarnya gampang banget. Jadi kita misalkan, oke ya, jadi A log B itu misalnya adalah X misalnya, oke? Berarti kalau kita ubah menjadi bentuk perpangkatan jadi apa? Makanya jadi A pangkat X sama dengan B, betul ya? Nah, tetapi kita kalau lihat baik-baik, ini X ini, itu kan sebenarnya adalah A log B ya. Karena A log B ini kan sama X, berarti X yang ini, itu sebenarnya A log B. Maka X yang di ini, itu bisa kita ganti jadi A log B, berarti ini akan jadi apa? A pangkat, X-nya diganti jadi A log B, maka X-nya kan pangkat, maka jadi A log B begini, gitu ya, X-nya. Sama dengan B. Nah, ini sesuai dengan sifat yang hendak kita buktikan kan? Berarti udah terbukti. Gitu ya. Oke, jadi mudah sekali. Oke, jadi contoh-contoh soalnya bagaimana nih pemanfaatannya? Itu akan kita pelajari di video berikutnya ya. Oke, bye.